kita yang terpuji dan tercela begini. Kita yang di Korea mungkin khususnya ya sering kali gitu saat ada event-event tertentu di rumah, misalkan mungkin yang paling sering itu Agustusan, Ustaz. Kita itu kan dipandang di sini mungkin gajinya segini-segini gitu kan. Terus kita dimintai iuran. Sementara kita tahu kadangkala iuran itu digunakan untuk acara-acara yang mungkin sebenarnya lebih dekat ke kemaksiatan gitu Ustaz. Mungkin untuk ya dangdutan, mungkin ada yang beli minum dan sebagainya itu Ustaz. Nah itu sikap kita tuh seperti apa, dan kalau misalkan kita mengeluarkan dengan niatan mungkin ya sebagai sosial aja biar enggak apa namanya lalu juga dikucilkan atau apa gitulah, tapi itu hukumnya seperti apa Ustaz? Apa kita juga termasuk mendapat dosanya atau seperti apa Ustaz? Iya, baik. Kita harus mengetahui dan tanya kepada yang minta sumbangan itu peruntukannya untuk apa. Kalau diyakini misalnya untuk kemaksiatan, ya mungkin cari alasan, ya, cari alasan. Atau kita kasih pengarahan, saya bisa ngasih misalnya ya, dengan catatan ini digunakan untuk kepentingan Agustus, bukan untuk kepentingan dangdutan, beli minuman gitu ya. Jadi diperjelas begitu. Kalau kita meyakini itu untuk minuman, ya jangan ya. Artinya kita sedang membantu orang minum. Ya, sedang membantu itu. Man a'ana ala maksiatin fahuwa syarikun. Ya. Syarikun fi maksiatihi. Barang siapa yang membantu kemaksiatan, maka dia bersama-sama melakukan kemaksiatan. Karena dia tidak mungkin maksiat kalau tidak kita bantu. Nah, maka lebih baik kita perjelas ya. Ini peruntukan untuk apa ini? Kalau sebenarnya kan Agustusan itu baik ya untuk merayakan kemerdekaan. Tapi kadang-kadang kan ada oknum-oknum. Iya, untuk ini dan itu. Padahal kan sebenarnya Agustusan itu kan acara-acara biasa, ada yang gerak jalan itu ya. Ada perlombaan, itu kan bagus itu. Tapi pas perlombaannya itu lomba minum. Kalau Pak Kaur Cimirengnya. Mas kok Yang tadi malam ya. Ustaz mau tanya nih Pak Ustaz. Ya, siapa Kaur? Siapa Kaur? Ini apa namanya tentang zakat Pak Ustaz. Zakat itu zakat penghasilan itu ada apa tidak itu? Iya. Zakat penghasilan ya. Iya. Ada. Ya. Jadi ada. Kalau ada itu bagaimana penghitungannya? Zakat penghasilan itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Mau disamakan dengan apa? Ada yang disamakan dengan emas. Ada ulama yang menyamakan dengan ini perdagangan. Ada yang menyamakan dengan pertanian ya. Pertanian. Kalau pemerintah Aceh itu disamakan dengan emas, zakatnya 2,5%, dan itu diambil setiap gajian ya, setiap bulan ya. Jadi langsung dipotong itu, langsung masuk ke Baitul Mal, ada Baitul Mal di sana. Kalau itu penghasilan apa itu? Bisnis atau Ya penghasilan kita Gaji di sini, kerja di sini mungkin. kita di sini kan kerja. kalau begitu mungkin sama dengan emas ya, bisa disamakan dengan emas. Jadi dikalkulasi selama 1 tahun di jumlah ya. Ini selain kebutuhan ya, artinya
bersihnya, Bersihnya. bersihnya itu kalau sudah seukuran dengan harga emas 85, ya, maka dikeluarkan. Itu emasnya yang apa itu Pak Ustaz? Yang asli, Iya, semua emas asli. murni yang 24 karat. 24 karat. Iya. Berapa 1 gram sekarang? Wah, kurang tahu. Ah, iya. Bisa nanya ke pedagang emas. Sampean CEO Mas. Sekarang kan masih murah ya. Iya. Di Indonesia kayaknya sudah mendekati 3 juta. Iya. Iya, sekitar itulah. Itu maksudnya bersih itu gimana Ustaz? Sudah Marginnya yang makan, sudah dipotong kebutuhan. sudah dipotong Oh, berarti penghasilan yang kita simpan. turahnya. Iya, ya, turahnya. yang disimpan. Tapi nek rantai ya iso koncone membantu. Ya, maksudnya kan misal ya Ustaz ya, kita kan dapat gaji di sini ibaratnya lah 20 juta per bulan. Itu yang kita terima, belum kita belanjakan untuk kebutuhan makan istri atau gimana itu. Iya. Sisanya. Ya, itu sisanya itu atau 20 jutanya itu Sisanya. Gitu. Iya. Selama 1 1 tahun. tahun. Wah. Yang jarang itunya mungkin gaji sekian. Ya. Kemudian kebutuhan per bulan itu sekian ya. Nanti dikurangi. Katakanlah setelah diambil untuk kebutuhan katakanlah sisa 10 misalnya ya. Iya. 10 kali 12 berarti berapa? 120. Belum ada satu nisab itu. Belum ya? Belum. Kalau harga emas sekarang belum ada. Belum ya. Aman. Aman. Wes aman. Itu kalau Nek orang istrimu langsung mau kei. kalau tahun 20 ya. Misalnya. Misal. Tapi kalau 50 mungkin cukup. Iya, kalau 50. Kalau 20 kalau kotornya itu mungkin cukup Pak, tapi kalau Iya. bersihnya kan bisa berkurang lagi. Oh iya. Itu kalau disamakan dengan emas ya. Iya. Kalau disamakan dengan pertanian ya tiap panen ya, karena tiap panen itu kan tiap gajos ya. Iya. Insya Allah Ustaz, itu kan namanya zakat penghasilan. Kita di sini selain bekerja, kita punya bisnis lain itu digabungkan nggak gitu maksudnya? Oh iya, gabung itu juga termasuk penghasilan ya. Berarti ditambahkan ya? Iya. Berarti ya berarti sampean mah. Wes iki wajib iki. Berarti sudah wajib itu. CEO kok. Ya bisa lah mah. CEO National Geographic. Itu bisnis ya? Apa? Bisnis. Oh, Nggak tahu maksudnya. Misalnya lah kita kan bisa di rumah ada. CEO menyamar gitu. Bisa kebun sawit atau apa kan nanti sebulan biasanya. Udang gala-gala. Satu barang. Siapa tahu kan nggak tahu gitu. Bisnis sawit wis. Andalan Pak. Selesai. ya coba nanti kita ya. Karena kalau sawit itu kan sudah beda. Maksudnya bukan lagi ini, bukan disamakan dengan emas. Dia sudah pertanian sudah ya. Pertanian. Jadi kalau pertanian itu ya nggak sama dengan emas. Jadi tiap panen itu dikalkulasi. Kalau sudah sampai 1 nisab maka dibayar. Berarti nggak nunggu 1 tahun kan? Nggak nunggu 1 tahun kalau pertanian. Panen. Kalau tiap panen. Itu kan kalau sawit kan panennya hampir sehari sekali ada. Jadi kan matangnya sawit itu kan nggak bersamaan. Ada yang dipanen. Tapi seminggu nunggunya 5 sekali tahun lah, sekali ada. itu Nunggunya panennya. 5 tahun. Iya, Ya, lama itu. nunggunya yang lama. Oh, nunggunya yang lama ya. Nunggu berbulan. Oh, yang lama aja. Mungkin PRT sudah. Masih zaman. Oh iya. Nanti nyimak dari Facebook. Salah. Ganti Pak RT. Iya. Nyimak online Pak RT. Hati-hati. Opan dia Pak. Saya Loh, iya kerja. Dulu. Loh, jalannya prai. Jadi kalau untuk sawit tadi kan nunggu 5 tahun. Iya. Setelah 5 tahun
baru panen. Panennya selama berapa bulan kira-kira itu? Tergantung Enggak, anunya. Terus itu kalau udah panen terus Sampai iya itu sampai pohonnya Sampai mati. selesai. sampai habis. Sampai habis. Kan kayak salak itu loh, kayak apa namanya? Ada yang matang, ada yang setengah matang, ada yang mentah, masih pentil seperti itu. Sampai Tiap hari Kang ya? Hah? Pantes ada negara yang senang bisnis sawit ya. Iya. Tapi nunggu nih loh. Jadi dari nanam itu sampai Iya. itu yang lama ya. Yang lama itu. Tapi kalau sudah berbuah itu tinggal ngambil untungnya, tinggal manennya doang, manen. Sio sawit. Kayak aku anu. Nah, Kalau misal pertanian berapa perhitungan? Kalau pertanian itu kan ada dua tuh ya. Ada yang kita usahakan dengan siraman dan pupuk. Ada yang tidak, artinya mengandalkan hujan itu. Jagung kayak gitu kan. Siraman rohani. Kalau jagung sekarang juga sama. Kalau di Jawa itu kan pakai pengairan pupuk ya. Kayaknya sekarang Jarang yang alami. rata-rata memang dipupuk dan di air. Iya, irigasi itu. Paling kelapa yang nggak dipupuk ya. Iya, mungkin Tapi iya. pupuk Aja. Mangga, pisang itu kan nggak dipupuk gitu. Indonesia Mangga itu pakai ini juga, pakai semprot, pakai apa itu? Pakai disiram itu ketika apa itu yang penyerbukannya itu disiram, ada obatnya. Artinya kalau dibiayai begitu maka zakatnya itu 5% Tiap panen ya. tiap panen 5%. Tapi kalau tidak disiram, tidak dipupuk, artinya cukup mengandalkan hujan itu 10%. Aku dirapu ada. Tapi dirapu kan. Pani ampus. Tapi beras. ini Pisang. Pisang kan apa namanya, tanaman yang dizakati itu adalah tanaman yang tahan lama. Kalau padi jagung. Padi jagung kan bisa disimpan sebenarnya itu kan, bisa Oh, bahan pokok, makanan pokok dan bisa disimpan. Kalau pisang kan tidak bisa disimpan ya, sudah masak itu harus cepat-cepat dimakan. Jadi keripik lah dihitung. Mangga ya cepat busuk. Iya, Batas Ya. waktunya berapa? Penyimpanan itu. lama pokoknya lah. Yang penting gini, dia itu makanan pokok. Kalau pisang kan bukan makanan pokok ya. Durian bisa. Durian kan. Ora. Oh, durian. Yang cengkeh kalau cengkeh. Tengkek itu Kan bisa disimpan lama. iya. Timun juga bisa. Tengkek memang Menimbun tidak juga ada keterangannya di Menimbun kitab, tengkek. artinya bukan termasuk tanaman yang wajib dizakati. Akan tetapi puluhan tahun yang lalu di Aceh itu orang kaya bukan karena nanam apa namanya, tanaman yang wajib dizakati itu, justru karena tengkek. Maka ulama Aceh berijtihad waktu itu, tengkek itu juga wajib zakat ya. Karena potensi kayanya luar biasa itu ya. Tapi hitungan kotor apa bersihnya itu Ustaz? Kalau hasil panen. Karena kan ada beban usahanya juga ya. Iya, Itu bersihnya ya. Iya. Berapa karung sama berapa itu ya. Berapa Setelah di ini, kalau beras itu setelah ditimbang, bukan ditimbang, Karungin. Jemur. di seleb apa? dijadikan beras. Dijadi beras ya, jadi Oh, beras. gabah. Bukan gabahnya ya. Itu ada nisabnya nggak Ustaz? Iya, 6 kintal 6,7 6,7 kintal. kintal ya. Aman Pak kalau namun ya. Kalau hanya dapat 5 kintal maka tidak wajib zakat. Oh, aman Pak. Itu hitungannya gabahnya atau berasnya? Berasnya.
beras Jadi durung beras. ono, Nah ya belum ada aman kok. Masih aman lagi. Masih kabeh sih aman nih Pak Kaur. Ora nek disangkati berarti. Pak Ustadz izin bertanya. Kayak durian. Apa hukum jual beli semisal ada orang yang beli mangga tapi mangganya itu belum matang bagus, belum panen tapi sudah dibeli terlebih dahulu. Nebas lah istilahnya kalau di Jawa nebas. Saya beli nanti kalau panen saya beli sekarang gitu. Di Itu uang. hukumnya bagaimana? Koror maksudnya Ustaz. Kayak Karena kan tidak ada kejelasan mungkin. Iya, itu bisa boleh, bisa tidak boleh. Gimana bolehnya? Boleh kalau ketika beli itu langsung diambil. Tapi itu biasanya nunggu dulu. Nah, kalau nunggu, Iya. itu yang nggak boleh. Soalnya kan Iya. setiap harinya ada yang jatuh, kalau enggak kita petik sendiri. Oh, roak kita petik. Oh, itu udah matang kita petik seperti itu. Karena akan ada pihak yang dirugikan. Iya. Iya. Itu horor itu. Zero sum. Nah, iya. Durian enggak. Kalau biasanya sih yang ngono kan. itu kan gini nanti. Nanti paling lagi nanti. Kalau beli sekarang ya itu kan masih kecil-kecil misalnya. Iya, masih belum layak. Iya, masak gitu. Belum masak, belum layak Iya, diambil iya, lagi. iya. Ini sudah dibeli Sudah dibeli. dengan harga yang Ah, matang gitu. Iya. Sudah dibeli kan begitu ya, Iya. sudah dibeli. Maka kalau di dalam kitab itu syaratnya boleh tapi harus diambil. Ketika itu, kenapa? Kalau tidak diambil, itu kan buah milik pembeli. Iya. Sedangkan pohonnya Milik punya kita. penjual ya. Kalau tidak diambil, maka tiap hari itu dari pohon itu kan mengalir zat-zat ke buah itu. Artinya apa? Artinya pembeli itu ngambil punyanya penjual tiap hari. Ada lebih nutrisi itu lah. Dan tiap hari kan pasti Iya. apa itu namanya? Nutrisi dari saluran pohon. iya itu. Saluran gizi yang masuk Berarti kalau sudah dibeli ya sudah harus diambil. Iya. terputus dari pohon itu, Pak. Iya harus terputus dari pohon. Oh. Itu kalau mau dibolehkan. Pembayaran nutrisi ini ya. Kurang nutrisi ya nutrisi hari kan. Soalnya di kampung itu kan banyak yang seperti itu. Iya, Seperti hampir itu. rata-rata Hampir seperti itu. rata-rata seperti itu. Kalau Rata-rata petani. begitu ya. Itu pun nggak cuma apa namanya mangga, kayak hasil Brambang, brambang, bawang merah, bawang putih itu juga seperti itu. Jadi belum waktunya panen udah di pemborong udah nebas, nanti tinggal manen. Kayak tebak-tebakan. Waktunya panen, tinggal panen semua gitu. Jadi jauh berapa bulan sebelumnya biasanya sudah ditebas. Sama kayak jagung juga ada seperti itu. Kalau padi kalau mau ya pas waktu ditanam langsung suruh nebas nggak apa-apa. Bos deh. Langsung tanduri meneh. Langsung tanduri meneh. Langsung dari tanduri meneh Mas. Belum apa.